Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pengabdian masyarakat adalah komponen tridharma seorang dosen. Dari sekian banyak pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan, yang paling berkesan adalah pengabdian masyarakat pada waktu tahun 2020 pada acara BIMTEK Pengabdian Ekonomi Kreatif dan Tata Kelola Desa Wisata Cibuntu, Kuningan. Materi yang saya sampaikan mengenai ekonomi kreatif adalah hasil penelitian yang berjudul uji coba penggunaan santan sebagai bahan baku pembuatan ganas yang sudah dipublikasikan di majalah Horeca. Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sebenarnya ibu-ibu di sana atau masyarakat di sana sudah pandai membuat berbagai macam olahan makanan, ya, baik itu makanan untuk main course-nya atau untuk kudapan seperti kue-kue, ya. Tapi setelah saya perhatikan apa yang ibu-ibu buat kue-kuenya itu, ya seakan-akan polos atau dasar begitu saja, tidak ada sentuhan-sentuhan untuk memperindah atau menambah cita rasa kepada kue itu sendiri, ya. Sehingga saya merasa tertarik untuk memberikan sedikit sharing ilmu yang telah saya dapatkan melalui penelitian ini ke dalam pengabdian yang ada di Cibuntu ini, ya, yaitu dengan cara memberikan bagaimana cara mempercantik hasil olahan yang ibu sudah buat dengan membubuhkan ganas krim baik di dalam kue itu sendiri atau sebagai lapisan dan sebagai dekorasi. Maka dengan melakukan penerapan hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu pembuatan ganas yang terbuat dari bahan baku santan pada produk olahan ibu di sana, ya. Pertama saya ajarkan dulu bagaimana cara membuat ganas krimnya, ya, yang terbuat dari santan, ya. Jadi sangat tepat kalau kita membuat ganas krim yang terbuat dari santan. Kenapa? Karena di daerah sana untuk mencari krim saya yakin sulit untuk mendapatkannya, ya. Jadi kita harus menginovasi atau kreatif bagaimana cara mengganti krim itu dengan santan, ya. Setelah saya ajarkan bagaimana cara membuat ganas krim, kemudian saya lanjutkan bagaimana cara mendekorasi cake atau pada kue-kue yang ibu-ibu telah buat, ya. Pada waktu saya menjelaskan kepada ibu-ibu bagaimana cara memberikan isian pada kue, ibu-ibu seakan-akan biasa-biasa saja. Tapi pada waktu saya memberikan lapisan bagian atas atau bagaimana cara menutupi kue dengan ganas krim, disitulah mulai ibu-ibu antusias, sampai-sampai ibu-ibu yang tadinya duduk, dia itu langsung berdiri dan mendekati saya bagaimana cara menghias, karena pada dasarnya ternyata ibu-ibu juga pengen, ya, melakukan menghias kue supaya lebih bagus. Tapi pengakuan ibu-ibu, saya tidak bisa membuat bagaimana cara mempercantik kue itu, karena dioles-oles bukan jadi lebih cantik, malah jadi lebih berantakan. Seperti itu, ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan si kue itu lebih cantik, ada dua tahapan untuk membuat covering cake atau menutupi kue itu sebenarnya lebih baik, ya. Pertama memang dipoles dengan menggunakan palet atau spatula, ya.
poles dengan cara keahlian tertentu. Ini memang memerlukan jam terbang yang berulang-ulang untuk membuat ini. Nah, dengan cara ini akan kesulitan ibu-ibu untuk melakukannya. Maka saya membuat cara yang termudah atau cara kedua, yaitu dengan cara melelehkan dulu si krimnya ini, ya, setengah meleleh, kemudian diguyurkan kepada cake-nya, sehingga tidak perlu memoles-moles dengan lebih seksama. Cukup dengan memiring-miringkan si kuenya itu, sehingga si adonan krim ganasnya itu akan jatuh sendiri, ya, akan membentuk cover kepada cake itu sendiri, ya. Dengan cara demikian ibu-ibu ya merasa terbantu dengan adanya teknik baru dengan cara dilelehkan. Dan bagaimana cara melelehkannya juga itu ada teknik tersendiri, ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Oke, setelah dia mengetahui cara melelehkan begitu, kemudian ibu-ibu juga makin merasa tertarik untuk lebih belajar lebih dalam. Kenapa? Karena saya katakan covering ini lebih baik apabila kalau kita pinggirannya itu dikasih border atau dikasih shell atau roset di bagian pinggirannya. Nah, bagaimana cara membuat border itu? Kami pun memperagakan pada waktu itu di sana, ya, dengan tetap menggunakan ganas krim, ya. Kita langsung dekorasi di bagian pinggirannya. Kemudian saya ajarkan juga bagaimana cara buat roset, ya. Jadi dekorasi yang paling sederhana itu adalah memang roset, ya. Setelah saya berikan teori-teori ataupun praktek-praktek yang sederhana untuk mendekorasi kue, ibu-ibu sangat antusias sekali. Dia merasa terbuka gitu, ya, wawasannya. Waduh, coba saya lakukan ini dari dulu, ya, karena dia sudah mengetahui kalau misalkan si kue ini dikasih isian pasti lebih enak, kemudian kalau di cover begitu pasti lebih baik, ya. Oke, jadi itu yang telah kami lakukan di sana, ya. Kemudian setelah itu saya juga memberikan pelatihan bagaimana cara membuat roset atau memberikan masukan atau penggunaan piping bag untuk dekorasi, ya, dan bagaimana cara membuat tulisan menggunakan piping bag, ya. Jadi kalau misalkan kue itu sudah jadi, kan mungkin biasanya kalau memang kue itu utuh besar, kita juga harus menuliskan di atasnya mungkin untuk selamat ulang tahun, atau mungkin untuk selamat sunatan, atau selamat datang kepada para tamu yang hadir di sana, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian setelah mereka merasa puas, ya, dia dengan antusias belajar bagaimana cara mendekorasi atau mengcover kue dengan cara latihan sendiri sisa dari kue-kue yang ada di situ yang belum saya cover. Dia langsung melaksanakan praktek secara real, ya, dengan sendirinya. Dan kemudian bagaimana cara memberikan border, ya, walaupun memang masih belum sempurna baik, tapi kalau kamu perhatikan kalau sudah layak untuk dipajang. Kenapa? Karena lebih baik daripada kosong, ya, tidak ada bordernya, seperti itu. Kemudian dampak dari hasil pelatihan ini, ya, perubahan yang terjadi di masyarakat setelah melakukan pengabdian melalui BIMTEK yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan dengan tema pengembangan ekonomi kreatif dan tata kelola desa wisata Cibuntu Kuningan. Mereka dapat mengaplikasikan melalui penjualan homestay, ya, sebagai hidangan kudapan pagi sore yang pagi sore. Bahkan dengan hasil BIMTEK ini menjadikan perubahan sikap sebagai bukti nyata masyarakat Cibuntu telah berubah, tidak
hanya melakukan yang rutinitas, tapi ingin menjadikan homestay yang dimilikinya ini lebih bertambah ya di mata tamu-tamunya. Jadi apa yang telah dibuat itu kue-kue kemudian diaplikasikan oleh mereka, kemudian mereka juga mulai membuat dekorasi kue, kemudian dia telah melakukan penjualan kue untuk souvenir atau oleh-oleh yang ada di kampung Cibuntu ya, untuk dijadikan oleh-oleh bagi tamu. Ini adalah dampak perubahan yang terjadi pada masyarakat di sana ya. Tentu saya ini akan memberikan kebanggaan kepada saya secara pribadi, juga kebanggaan secara umum kepada Trisakti atau lembaga kami dan kepada daerah itu sendiri ya. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan seperti ini, ibu-ibu akan lebih giat untuk membuat atau memproduksi hasil-hasil. Mungkin juga tidak hanya di homestay saja dijualnya, bahkan mungkin bisa dijual keluar daerahnya ya. Demikian paparan PKM saya, mudah-mudahan dapat lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.